Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Gimana teman-teman kabarnya? Tetap sehat? Sudah makan sate hari ini? Nah, kalau belum, makan satenya di warung sate Domba Bagus saja teman-teman. Nanti sambil wisata ke Gumul teman-teman. Nah, ini ada banyak sekali pertanyaan ini. Gimana sih peternak itu endingnya kemana? Nah, ending peternak adalah pastinya jualan hasil dari ternaknya kan. Nah, atau yang dijual nanti jangan-jangan kandangnya atau domba induknya ini atau anaknya, nah atau bisa masnya ini. Ini teman-teman. Nah, ini gimana ya? Kita tanya-tanya ke pakarnya aja teman-teman. Ini kita lagi jalan-jalan ke Ferris Farm ini teman-teman. Nah, ini mau bikin apa lagi nih? Nah, ini loh. Kandangnya diapakan lagi nih? Lah ini. Beliaunya lagi ngapain ini? Wih, kayaknya lagi sibuk ini teman-teman. Tapi nggak apa-apa, demi teman-teman Domba Bagus tetap kita ganggu aja. Nah, selamat pagi Om Ferry. Wah, selamat pagi. Gimana katanya kabarnya? nanti. Online-nya nanti katanya. Sudah jam 9 nih. Sudah jam 9. Waktunya hijau ini. Jam publik. Jam publik ini. Ini juga pelayanan publik dulu ya. Nah, ini pelayanan publik dulu. Selamat pagi teman-teman. Ya. Ini perkenalkan saya Ferry. Tapi dari dulu perkenalan terus. Nggak apa-apa kok BR sing gung kenal. Oh ya, Ferry dari kandang ini ya teman-teman ya. Kita dari kandang Ferris Farm. Alamannya di Jalan Sukorejo. Jalan Dr. Wahidin nomor 66 Sukorejo, Gurah Kediri. Iya, kuwi teman-teman. Video ini ki bahas apa ki mau? Bahas kuwi lho. Apa iki jenenge arepe peternak-peternak iki endingnya kan jualan. Iya toh, pasti jualan hasil ternaknya. Jualan hasil ternak. Nah, itu gimana menurut Mas Ferry ini? Seperti apa? Apa kita langsung jalan-jalan ke sana sambil boleh. Jadi gini ya teman-teman. Kita sambil jalan-jalan, Yo. sambil ngobrol. Bahwasanya sebaik-baik apapun kita beternak, sebagus-bagus apapun hasil kita dalam beternak, kalau endingnya tidak bisa jualan, kita juga belum bisa mempertahankan peternakan tersebut. Kecuali kita setiap hari donasi ya teman-teman. donasi ya? Nah, donasi terus teman-teman. Contohnya kita gini ya, ini teman-teman yang kita, ini ada yang kita cukur. Ini adalah upaya di mana daripada kita nanti akan memperlihatkan hasil ternak kita kepada teman-teman. Nah, sebenarnya itu. Jadi harus kelihatan bagus, walaupun dengan bulunya ini juga sudah bagus kalau sering dicuci. Tapi kan di sini ada beberapa banyak domba sehingga kita tidak bisa mencuci secara keseluruhan dan secara cepat. Makanya kita cukur. Selain kita cukur ini, kita juga membuat domba tampil bagus, juga sangat bagus ketika banyak kutunya ini hilang. Wah, itu loh. Oh, iya. Apalagi sebelum tampil di Domba Bagus, harusnya dombanya bagus dulu ya. Bagus dulu. Nah, ini kayak yang nyukur juga bagus sekali teman-teman ini. Juga akan dibatik kayak. Di kita skin. Nah, itu loh. Iya. Nah, selain itu kan kita juga lihat nanti kondisi domba-dombanya ini benar-benar sehat atau tidak dengan cara seperti kan kita bonding ya teman-teman ya. Dengan ternak kita dipegang-pegang seperti ini, selain dia senang karena buntutnya ini diangkat, itu adalah ciri khas kalau domba kita lagi bahagia. Bahagia dipegang-pegang. Iya. Dilus-lus dengan lembut. Kalau bahagia itu ekornya naik-naik kayak gini teman-teman ternyata. Benar sekali. Nah, ini. Jadi memang penjualan itu adalah PR terbesar ketika kita menjalankan suatu bisnis. Kalau membuat produk itu banyak sekali mentornya. Wah, iya. Sampai menter ya. Iya, mentorin benar. sampai menter. Kita bisa nyontoh di kandang A, kandang B, kandang C, yang ujung-ujungnya kita sendiri mempunyai ciri khas untuk kandang kita sendiri. Tapi setelah kita mempunyai ciri khas, punya produk, terus kan mereka juga bingung bagaimana cara menjualnya. Seperti itu. Ini saya kasih bocoran sedikit yang ada di Ferris Farm ya. Ini adalah salah satu cara yang kita pakai di sini. Kita menggunakan model timbangan, Mas Danang. Model timbangan. Model timbangan. Kenapa sih kok saya milih model timbang? Karena domba ini akan membawa harganya sendiri-sendiri.
Harganya dia misalnya ya, yang kecil ini bobotnya kan lebih kecil daripada yang besar. Dia berarti harganya akan lebih kecil karena pengalinya harganya sama. Gitu. Selain itu, kenapa sih kok saya memilih timbangan kan seperti itu? Karena mereka setiap hari kan ini makan ya Mas Danang ya. Makan otomatis kalau pakan saya seperti ini, saya mengeluarkan kos yang sangat banyak. Kadang orang juga bertanya Mas Danang, kok bisa sih dengan pakan budget Rp5.000 per hari itu masih bisa untung? Karena kita sudah mengetahui pertumbuhan daripada dombanya. Kita kasih contoh untuk peranakan F1 Dorper ya. Oh ini yang dicukur. Untuk peranakan F1 Dorper jantan. Ini kan kita lihat juga plus minusnya. Kenapa sih kok F1 kok jantan ini lebih murah daripada betina? Kan di sini saya jantan ini lebih murah Mas. Oh, jantan malah lebih murah per kilo. 90.000 per kilo ya. Kalau betinanya 125.000. 125.000 malah ya. Selisihnya 35.000 per kilo. Nah, ini kenapa? Ini karena kita juga ngecek. Jadi kita paham betul dengan barang kita ya, Mas. Kita tawarkan bahwa untuk pejantan ini nanti ke depannya hanya akan mencetak cross atau AF ya. Namun untuk betina yang F1 seperti yang ini di atas ini F1 ini? Ini F1. F1 betina. Ini kalau kita kawinkan dengan bukan yang ini itu full blood lah yang ini. Lah ya, yang ini maksudnya. Ini sama depannya itu juga F1. Ini akan bisa mencetak F2. Oh, jadi nanti ini disilang sama pejantan itu lagi keluarnya F2. Secara genetik memang lebih bagus. Tapi kan untuk menentukan ini benar-benar bagus sih apakah karena gara-gara ada embel-embel secara genetik secara bagus kan ya. Kita juga melihat pertumbuhannya secara real gitu. Secara real ya. Kalau pertumbuhannya hanya biasa-biasa saja, makanya apakah si domba ini cocok untuk dijual dengan harga yang luar biasa gitu loh. Contoh pakan tadi yang 5.000 ya Mas Danang. Kita bahas lagi. 5.000 per hari. Itu dengan konsumsi 5.000 dia bisa kalau 90.000 per kilo untuk jantan ya, dia bisa naik minimal 1 on per hari. 1 on per hari dengan pakan 5.000 ya. Berarti sebulan naiknya 3 kilo. Kita jangan kalikan dulu. Oh, jangan dikalikan dulu. Kita hitung per hari aja. Per hari ya. Kalau sehari 1 on, berarti kan nilainya 9.000. 9.000. Berarti kita sudah untung Rp4.000 per hari. Per hari per ekor. Per ekor. Rp4.000. Kalau kita punya 100 ekor, kita sudah bisa menghasilkan uang 400.000 per hari. Per hari 400.000. Bayangkan 12 juta per bulan, teman-teman. Bersih loh itu. Ibu per hari ya. Bersih loh Mas Danang. Wah, kayak teman-teman. Banyak sekali bisa untuk nyewa-nyewa LC, Land Cruiser. Oh, Land Cruiser. LC itu Land Cruiser. Iya. Ini juga kiloan 90.000 ini. Benar. Itu full blood ya. Beda ini full blood ini ternyata teman-teman. Ini masih ngikut harga umum. Oh, harga umum. Jadi yang kita jual timbangan itu harga turunannya. Turunannya ya. Kalau pemula kan kebanyakan belum bisa beli full blood. Tapi kecuali kemarin ada full blood yang 10 ekor murah itu. Iya, harganya 29 juta cuma. Hanya 29 juta. Ya, tapi sudah habis, sudah tutup ya. Sudah tutup loh. Wes budal ya wes berangkat ke Indonesia. Mungkin kedepannya ada lagi ya. Kedepannya insya Allah ada lagi. Itu lebih murah ya daripada harga-harga yang sudah masuk. Iya. Mantap sekali. Terus banyak sekali beli bibitan mahal, nanti jualnya gimana? Beli bibitannya mahal, beli pakannya juga mahal. Nanti jualnya gimana? Itu banyak sekali. Kalau kita breeding, awalnya kan breeding ya, kita belinya paket breeding. Kita juga harus sampai berhasil ke breeding, sampai ke anaknya. Sampai ke anaknya. Lah anak itu nanti akan dihitung dengan harga operasional harian. Kalau 5.000 per hari Mas Danang, kita berarti 150.000 per bulan. Itu kalau beli semua kayak saya lah. Makanya beli 150.000 per bulan. Sampai lepas sapi, dia itu butuh waktu sekitar 10 bulan dari mulai kawin lah. Berarti kan 1,5 juta. 1,5 juta. Lepas sapi seperti mana ya? Gak ada di sini. Oh ini.
Ini lepas HP ireng pol ini iki. sudah 4 bulan ya tapi. Oh, Ini dulu lepas HP di bobot 25. 25. Ketika kita kalikan 90.000 10.000. itu adalah 2.250 Mas Danang. 2.250.000. Berarti kita per ekor untung 750.000. Bayangkan lagi kalau kita punya 100 ekor. Sudah berapa? 75 juta Mas Danang. Iya, Per 10 bulan. per 10 bulan ya. Itu bersih loh. Dapatnya 75 bersih. juta. Bersih kayak ini. Wah, Ya, ini ada ini tato-tatonya tapi. Ya ini ada ini. ya ini. Bukan toh? Oh, bukan. Kalau ini asli. Oh, Yang ini anu setelan pabrik. Ya. Nah, ini lah ini. Ini yang modif pakai tema beli ya. Berarti Di aplikasi. kayak gitu ya perhitungannya. Bener sekali. Pokoknya kita tahu hitungan dasar. Hitungan dasar operasional kita. Jadi belum tentu pakan murah itu untung. Belum tentu pakan mahal itu rugi. Ya, yang penting kita tahu perhitungan dasar daripada kita beternak. Ya. Lah, terus yang membuat mereka rugi kadang mereka ngirit pengen harganya sama. Irit pakannya, harganya sama. Pengen hasilnya bagus. Wah, aku sudah beli genetik ini dari planet Pluto. Pertambahan sehari 1 ton. Bahaya. Ya nggak mungkin. Sedangkan kita kan genetik itu wadah, teman-teman. Lah, kita peternak itu adalah yang ngisi dengan pakan. Dengan pakan tadi. Kita tunjang kehidupannya, kita kandangkan, kita manajemen. Itu nanti akan menghasilkan hasil yang luar biasa juga ketika wadah ketemu isi yang cocok. Itu akan menghasilkan satu paket hampers yang bagus untuk angsul-angsul. Jadi ketika teman-teman pulang membawa domba yang bagus. Tapi paling enak tetap dengan ditimbang. Karena kenapa? Contoh ya, saya jual paket breeding rata-rata bobot 25 ini kalau betina cross excel kosong 2.250.000. Di sana beranak dan bobotnya naik sampai 30 kilo. Maka 50 kilonya itu juga ada harganya, Mas Danang, ketika mereka menjual kembali ke kita. Tapi kalau turun, harganya juga ikut turun. Lah, ini kan berarti ternak ini mencerminkan peternaknya sebenarnya. Peternaknya. Seberapa serius peternak itu beternak ternak. Seberapa serius peternak ternak. Terus ada lagi pertanyaan, Pak. Nah, ini kalau pakannya semua saya beli, Pak, saya nggak ngapa-ngapain nih. Saya pengennya ngarit, gimana ini Mas? Ya, jadi gini Mas Danang. Ada beberapa yang namanya alat tukar Mas Danang. Kamerane nek lalare. Ada lalare, kita bisa dulu. Lalat men. Lalatnya paling ya pengen nganu publik deh. Jadi ada beberapa alat tukar di dalam kehidupan kita Mas Danang. Satu yang namanya tadi uang. Yang dua tenaga. Yang ketiga waktu. Nah, itu. Kalau misalnya kita punya uang, gitu. Terus kita bisa manfaatkan untuk memberi teman-teman kita yang pengen beternak atau mencukur bulu seperti ini. Nah, ini kan mereka di rumah sudah bosan mencukur rambut, akhirnya mencukur bulu. Nah, kita kasih kesempatan Mas Dadang seperti ini. Atau Mas Gre ini di rumah pengen beternak, di rumah kan beternak murai ini, murainya tetangga. Nah, bosan pengen beternak domba, kita kasih kesempatan, kita buatkan kandang, kita buatkan domba seperti ini. Oh, jangan-jangan ini mau dibikin aviari nanti dikasih murai dari tetangga. Murai batu bata itu. Itu teman-teman. Nah, itu jadi itu kalau uang. Kalau tenaga ya kayak Mas Grandi seperti ini. Ya. Pengen beternak tapi uang punya dia. Tapi eman-eman kan. Eman-eman. Eman-eman dikewatongi terus. Kayak tuku sate domba bagus paling. Buat sewa LC tadi loh. Oh. Land. Iya. Itu tadi. Tak kira kayak tuku sate domba bagus ya. Dan waktunya. Sehingga beliau ini membeli domba-domba ini dengan tenaga. Dan waktunya. Oh. Contoh tadi yang ngarit juga begitu. Misalnya kayak saya ya. Saya bisa ngarit. Bisa pakai skill tenaga ya. Itu makanya saya nggak perlu mengeluarkan uang. Saya ngarit saja setiap hari. Saya luangkan saja waktunya udah luang ya. Pakai saja waktu yang luang itu untuk ngarit. Ya, karena saya waktunya sok sibuk. Sok sibuk ya. Bukan sibuk ya, teman-teman, sok sibuk. Dan tenaganya juga minion. Saya nggak lemah sahabat ya, teman-teman. Kalau masalah itu kita tetap kenceng gitu. Tapi boyok bisa semplah. Ya, itu tadi. Tapi saya mempunyai sedikit uang untuk dibagikan.
maka kita bagikan kepada mereka-mereka yang mau menerima uang kita. Uang kita. Itu bagikan ke ternak tadi. Iya, untuk merawat ternak dan seperti ini teman-teman. Saya juga ada untuk membuat pakan seperti ini. Karena saya nggak bisa Mas Danang ya, kalau misalnya saya hari ini di waktu yang sama saya harus belanja pakan, saya harus nyukur domba, sama jualan domba. Sewa LC lagi. Sewa LC aja. Land Cruiser itu tadi. Itu saya nggak bisa dalam waktu yang bersamaan karena sekarang bakul pakan juga ada jamnya loh Mas. Ada jamnya. Jam hijau, jam kuning. Nah, seperti itu. Terus domba. Teman-teman. Nah, kita membagi 24 jam ini tidak bisa melakukan dengan hal kegiatan yang sama yang kita perlu melakukan sehari itu 60 jam. Itu adalah cara bagaimana kita memanfaatkan 24 jam untuk menjadi 100 jam dengan membagi kekuatan tadi ya, dibagi ya, membagi uang seperti itu. Cara Naruto dibagi cakrane langsung jadi ke bunsin ya. Bunsin no jutsu. Nah, nanti jadi banyak kalau itu. Tapi amaterasu. Jadi nanti kalau itu Naruto bisa teman-teman. Jadi kita harus belajar dulu bikin jurusnya Naruto. Nanti diaplikasikan di sini. Tapi kalau bisa dombanya ini langsung. Oh ya, bunsin dari bunsin saja. Tapi sekarang ada ilmu yang terbaru. Ilmu apa ini? Oda apa ini? Sangat nikah teman-teman. Kita bisa angen-angen liar itu bisa terbukti. Langsung terrealisasi ya. Pas pengen angen-angen LC mau langsung itu Land Cruiser yang tipe tertinggi itu. Ya. Nah itu tadi ya. Pokoknya intinya kita dengan timbangan ini kenapa sih? Kita kan bobot besar berarti mereka berkembang dengan baik. Makan kita bagus. Kita merawat dengan baik, dicukuri, insya Allah parasit kan hilang. Cacingan hilang, insya Allah sehat. Domba akan bertambah bobotnya. Itu bagi mereka yang harus percaya diri teman-teman. Percaya pada dombanya, Deng. Pada dombanya. Dan percaya diri pada kegiatannya. Mantap sekali teman-teman. Jadi kayak gitu. Dengan timbangan ini nanti mereka akan mudah pokoknya intinya Mas Danang. Kita juga, saya sebagai pemilik peternakan ya Mas ya, saya nggak harus di rumah. Saya hanya ngasih Mas Gredi ini nanti timbangannya 100.000 per kilo, ini nanti 200.000 per kilo. Orang datang ke sini tinggal milih, timbang, terus cocok dibayar. Kayak Indomaret. Jadi ini adalah inspirasi ketika Pak Gubron. Tengok di Indomaret itu teman-teman. Ketika kita ngopi di Indomaret, tiba-tiba ngopi ngutes ya teman-teman. Ngutes teman-teman. Ngutes. Waktu itu kan kangelan teman-teman. Itu kok Indomaret ini kok pemiliknya saja kita nggak tahu. Seperti itu. Jadi peternakan itu bisa berjalan sendiri, mempunyai wajah sendiri, dan mereka bisa mempunyai harga sendiri. Ada tag price. Inggris ya, ini adalah yang namanya tersistematis teman-teman, dan terstruktur serta masif serta apa ya? Kesakeh pokoknya ya. Koalisi paling. Nah, itulah teman-teman. Ini teman-teman. Jadi untuk jual dan beli kita juga nggak begitu harus datang, kita beli ya. Misalnya saya beli di Cilacap. Ya. Misalnya kemarin beli di Mas Adianto. Terus Mas Adianto sama timbang di situ saja. Yang penting tidak masuk spek akhir. Nanti harga langsung transfer. Sekarang itu lebih mudah seperti itu. Jadi pasar itu lebih luas Mas Danang. Kalau kita mempermudah sistemnya, kita mempunyai pasar yang lebih luas. Tidak hanya di pasar sekitar saja. Jadi kita bisa transaksi lewat HP. Nah itu teman-teman. Jadi nanti untuk teman-teman itu lah terus kapan Mas kita jualan domba yang pas itu kapan itu? Kalau saya sendiri, karena saya sangat yakin domba ini sangat bagus pertumbuhannya, saya mulai dari lepas sapeh. Dari lepas sapeh? Lepas susu dari induknya, beliau ini mulai mandiri. Ini sudah mulai saya jual. Sudah mulai saya jual. Jadi kalau lepas sapeh, tapi harganya juga sama? Sama. Karena kan lepas sapeh, bobotnya masih kecil, harganya juga ikut kecil. Saya per kilonya itu sama. Berarti lepas sapeh, loh, situ harganya podo karo sing gede. Iya, harga per kilonya sama. Kira 90 mau? Iya, 90.000. 90 berarti lepas sapeh 90. 90.000. Misal lepas sapeh bobot 25 kali 90. 2.250. 2.250. Bobot 5 bulan, 6 bulan. Bobot 30 kilo.
2.700.000 ya. Mereka naik umurnya, kita waktu pakainya waktu ternaknya juga lebih lama, harganya lebih tinggi juga, tapi kan mengikuti Mas Danang. Kalau bagus, lah kalau misalnya 5 bulan terus di 4 bulan sakit Mas Danang ya. Bobotnya turun di 20 kilo. 20 kilo. Kita kan jual domba sakit, usianya sudah tua, tapi barangnya kurang bagus. Ya. Maka harganya otomatis turun. Jangan sampai kita, wah ini usia 6 bulan Mas Danang. Aku sudah ngopeni selama 6 bulan. Wes tak pakani 5.000 per hari mau. Bener. Nah itu kan mencerminkan peternak. Ketika sakit segera diobati, maka segera pulih. Maka juga mempunyai nilai jual yang cukup bagus. Itu loh. Kalau hanya peternak-peternak harus sedia paket paket obat apa? Paket obat sido ternak. Sido ternak. Biar sido ternak terus. Karena banyak sekali ya untuk pemula-pemula ini memutuskan untuk lulus sebagai pemula. Itu karena banyak sekali kendala, bukan karena manajemennya yang kurang bagus. Kadang yang dikiranya sebagai sampingan ini tadi beranak-beranak akhirnya menjadi banyak. Itu menjadi sangat mengganggu kegiatan utama gitu loh. Tapi kan dengan kita sistem seperti ini, kita memberikan ruang yang lebih mudah, maka bisnis ternak kita akan berkembang lebih besar dan lebih kuat. Dan kita bisa jadi sejajar dengan Indomaret ini teman-teman. Lali yang mau lebih besar dan lebih kuat. Pokoknya dan bisa mendirikan yayasan nantinya ke depannya. Yang penting besar dan kuat itu. Besar dan kuat dan panjang. Pesatnya carry ya. Panjang waktunya maksudnya. Nah itu teman-teman. Jadi semua itu, dan kita akan mendirikan yayasan habis ini ya. Ayo. Ini rencana mendirikan yayasan. Yayasan apa ini? Yayasan diri teman-teman. Jadi kita kembali ke diri sendiri. Kegiatannya apa itu nanti? Kegiatannya ini nanti di yayasan itu kita akan ternak domba juga atau beda? Utamanya yang saya pahami kan ternak domba. Yang saya salurkan adalah ilmu tentang peternakan. Jadi tidak perlu waktu tapi nge-crash workshopmu ya. Enggak ya, nanti kita kerjasama aja ya. Kerjasama dengan workshopnya Probwin. Nah, itu kerjasama untuk membentuk peternak-peternak unggulan dan mampu bersaing di masa depan. Nah, itu loh. Jadi intinya membekali orang-orang ini ya, Mas Danang ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang putus asa dengan hidupnya, Mas Danang. Itu karena mereka merasa tidak punya uang. Nah, ada lagi yang merasa tidak punya ijazah. Nah, dengan adanya yayasan diri atau Darul Insani Rahmat Ilahi itu nanti di sana kita akan hire ustadz atau hire guru atau hire pelatih untuk melatih teman-teman ini secara gratis. Gratis ya? Gratis. Jadi yang penting teman-teman punya waktu itu ya. Punya waktu, punya keinginan dan semangat juang tinggi. Tidak perlu uang. Tidak perlu ijazah. Tapi kalian tetap bisa skill. Lah saiki makane wedhus niki mosok ditakoki mbek wedhuse. Wah kowe S1 apa S5 ngono. Lah nek S5 mangane luwih akeh. Kan nggak mungkin. Itu yang penting skillnya. Jadi harapan saya dengan adanya yayasan Darul Insani Rahmatillah ini nanti akan semakin membuat bangsa kita ya, teman-teman kita ya ada di Indonesia itu semangat. Tidak putus asa, aku gak duit, gak iso ngene. Uang itu belakangan. Yang penting kemauan dulu. Kita juga perlu mengundang Bunda Ratu Agung kayaknya. Ya itu. Bunda Ratu ini yang salah satu menginspirasi beliau ini membuat banyak sekali bisnis-bisnis UMKM yang menyerap masyarakat yang sampai bawah hanya bermodalkan kemauan. Itu loh. Dan kalau kemampuan bisa dilatih, Mas. Hanya kemauan. Mau budal. Saya juga pengennya seperti itu. Jadi Bunda Ratu Agung nanti juga pas launching harap ke Kediri untuk potong kue aja ya. Kue aja. Potong pita ya saya. Potong kambing guling aja gimana? Ben kambing gulingku payu. Di kambing domba Sultan kan? Harga berapa, Mas? Harganya berapa ya? Yang promo kemarin 12.000 toh. Pak kuwi promo gule kambing guling iki, Bos. Loh, tapi kan kita sudah bisa jadi sultan dengan 12.000. Gulenya 12.000. Tapi kalau pengen menikmati experience yang lebih luar biasa, kita nanti sediakan menu kambing guling domba bagus. Nanti dengan harga berapa? Sama gini loh tangannya yang ngepuri. Harganya berapa? Prime-nya gini kan? Iya. Harganya berapa?
mulai 2 jutaan. Hanya 2 juta? Iya. Lu. Sudah dapat kambing guling. Nah, lepas sapiku aja kalah tadi. Wah, mantap tuh teman-teman. Tapi itu memang benar-benar kambing ya Mas Danang ya? Domba, Bos. Oh, domba ya? Ya. Oh, iya benar. Karena kita domba guling yo. Domba kita itu hasil dari ternak kita sendiri ya. Wah, mantap. Jadi sangat berkualitas. Pokoknya kita nanti di Kediri akan menjadi pusatnya domba, teman-teman. Nanti semua ada di Kediri nanti, teman-teman. Kita awali dari Kediri. Nah, Diri lagi ya. Kediri, pokoknya Kediri pokoknya, teman-teman. Kembali ke Diri ya. Itu tadi. Oke, enek-enek kayak gini. Gak ada ini wes 60 menit mungkin. Wes ngos-ngosan. Yang penting teman-teman itu tadi ya, teman-teman. Perhatikan domba-domba kalian ini secara keseluruhan dan secara penuh. Maksudnya jangan dijadikan sebagai alat saja. Alat pemuas keinginan. Jadi alat pemuas keinginan, teman-teman. Tiba-tiba kita pengen beternak menggebu-gebu, beli banyak, terus nggak dipakani. Benar. Dipakani, wah pakane 5.000 kaboten aku. Benar. 1.000 ae. Benar. Yang penting ada ilmunya, nanti insya Allah peternakan akan lancar dan berkembang pesat itu tadi. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau di sistem timbang nanti juga memudahkan teman-teman dalam proses jual belinya. Alhamdulillah. Jadi nggak perlu, wah iki kok ngene, iki warnane ngene, iki ngene. Wes pokoknya itu juga timbang. Nanti akan menyelamatkan peternak-peternak pemula yang sudah mulai sukses ketika ingin membuka kemitraan juga. Kemitraan ya. Jadi kan banyak sekali serangan balik dari pemulanya pemula. Pemula. Gara-gara waktunya tapi kan kita mempunyai nilai. Dombanya mempunyai nilai. Nah, itu tadi lah maksudnya. Nilai dari dombanya itu yang menentukan harganya. Wah, berarti kayak pemula sing tetap pemula terus gak jadi gak lulus-lulus yo. Ada juga yang upgrade ke pemalu. Itu dulu mungkin Mas Danang ya. Dan bagi teman-teman kita doakan saja semoga sukses. Jangan lupa awali pagi dengan makan guling domba gitu. Domba guling gitu. Ya jangan gulingnya dulu. Benar sekali. Lemparkan guling, ambil domba guling gitu. Ya. Gitu. Oke, teman-teman, kalau ini nanti kita sudah 100.000 subscriber, kita segerakan membuat yayasan tadi, teman-teman. Ini langsung 100.000 kan aja, teman-teman. Kita challenge di 100.000 subscriber, kita langsung kirim kambing guling di rumahnya teman-teman nanti, atau ngumpul di Kediri nanti kita makan kambing guling bersama-sama. Nah, waktu pembukaan yayasan ya? Ya, waktu pembukaan yayasan. Nah, nanti langsung sekalian bawa silver gold. Nah, iya silver queen tapi masih belum 100.000. Ayo teman-teman segerakan 100.000 ya. Atau 1 juta sekalian teman-teman. Wah, banyak sekali nih. 100.000 dulu aja. Ya. Nah, nanti teman-teman tulis di kolom komentar ya apa aja yang mau ditanyakan di kandangnya Ferry's Farm. Dan bagi teman-teman domba bagus yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.